Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azara Felicia dari kelas 11-8. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang seni musik. Pengertian seni musik. Seni musik adalah cabang seni yang menggunakan bunyi atau suara sebagai media utama untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan emosi. Musik tersusun dari unsur-unsur seperti melodi, ritme, harmoni, dinamika, dan timbre yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan karya yang dapat dinikmati secara estetis oleh pendengarnya. Secara umum, seni musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media komunikasi, ekspresi budaya, pendidikan, bahkan terapi. Musik dapat disampaikan melalui suara manusia, vokal, maupun alat musik instrumental, baik secara individu maupun kelompok. Unsur-unsur seni musik. 1. Melodi. Rangkaian nada yang tersusun secara berurutan sehingga membentuk sebuah lagu atau nyanyian yang enak didengar. 2. Ritme atau irama. Pola gerak teratur dari panjang, pendek, dan kuat lemahnya bunyi dalam musik. 3. Birama. Ketukan yang berulang secara teratur dalam musik, biasanya ditulis dalam bentuk pecahan, misalnya 4/4 atau 3/4. 4. Harmoni. Perpaduan beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan dan terdengar selaras. 5. Tempo. Kecepatan atau lambatnya lagu yang dimainkan, misalnya lambat, largo, atau cepat, allegro. 6. Dinamika. Tingkat keras atau lembutnya suara dalam musik, menambah ekspresi dalam lagu. 7. Timbre atau warna suara. Ciri khas suara yang membedakan satu alat musik atau suara dengan yang lain meskipun memainkan nada yang sama. 8. Tangga nada. Susunan nada-nada yang berurutan dari nada terendah ke tinggi atau sebaliknya, misalnya tangga nada mayor dan minor. Keterkaitan musik dengan alam. 1. Sumber inspirasi. Alam sering menjadi inspirasi dalam menciptakan musik. Suara hujan, angin, ombak, atau kicau burung yang bisa menimbulkan ide melodi atau suasana tertentu dalam lagu. 2. Sumber bunyi alami. Banyak alat musik tradisional dibuat dari bahan-bahan seperti alam, seperti kayu, bambu, kulit hewan, dan logam. Bahkan beberapa musik tradisional meniru suara alam. 3. Pengaruh emosional. Musik yang menggambarkan alam bisa mengaruhi perasaan dan pikiran manusia, seperti musik bertema hutan yang menenangkan atau suara badai yang mendebarkan. Musik sebagai representasi alam. Dalam beberapa budaya, musik digunakan untuk menghormati alam atau sebagai bagian dari ritual yang berhubungan dengan siklus alam, seperti musim panen ataupun hujan. 5. Ekosistem suara atau soundscape. Dalam musik modern dan studi lingkungan, suara alam juga digunakan untuk menciptakan suasana atau kesadaran dengan pentingnya menjaga lingkungan. 1. Idiofon. Bunyi berasal dari getaran seluruh badan alat musik itu sendiri. Contoh angklung, gong, dan simbal. 2. Membranofon. Bunyi berasal dari getaran selaput atau membran yang dipukul. Contoh gendang, rebana, dan drum. 3. Chordofon. Bunyi berasal dari getaran senar atau dawai. Contoh gitar, biola, dan sasando. 4. Aerophone. Bunyi berasal dari getaran udara di dalam alat musik. Contoh seruling, trompet, dan juga suling bambu. 5. Electrophone. Bunyi dihasilkan melalui bantuan arus listrik. Contohnya seperti keyboard, gitar, listrik, dan synthesizer. Jenis alat musik berdasarkan fungsinya. Alat musik melodis. Berfungsi untuk memainkan melodi atau rangkaian nada utama dalam musik. Contohnya pianika, seruling, biola, gitar. 2. Alat musik ritmis. Berfungsi untuk mengatur irama atau ritme dalam musik. Biasanya tidak memiliki nada. Contoh drum, kendang, dan tamborin. 3. Alat musik harmonis. Berfungsi untuk mengiringi melodi dengan memainkan beberapa nada sekaligus atau akord. Contohnya piano, gitar, dan keyboard. Sekarang pendapat para ahli tentang seni musik. Pertama, Aristoteles. Musik adalah ungkapan perasaan yang dituangkan melalui bunyi yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi karakter dan emosi manusia. 2. David Ewan. Musik adalah seni yang berasal dari kombinasi ritme dan nada, baik vokal maupun instrumental, dan memiliki tujuan ekspresif. 3. Bano 2003. Musik adalah cabang seni yang membahas dan menetapkan berbagai suara ke dalam pola yang dapat dimengerti dan memiliki arti. 4. Sunarto. Musik adalah hasil cipta dan rasa karsa manusia yang diwujudkan dalam bentuk suara indah dan harmonis. Perkembangan seni musik.
1. Zaman primitif. Musik digunakan untuk ritual, upacara adat, ataupun pemujaan. Alat musik sangat sederhana seperti batu, kayu, atau tulang yang dipukul. Tidak ada sistem notasi atau teori musik. Kedua, zaman kuno. Musik mulai berkembang di peradaban seperti di Mesir, Yunani, dan Cina. Digunakan untuk keagamaan, hiburan, dan juga pendidikan. Mulai dikenal alat musik seperti harpa, suruling, dan alat petik. 3. Zaman abad pertengahan 500-1400 Masehi. Musik banyak dipengaruhi oleh agama, terutama gereja Katolik dan Eropa. Munculnya notasi musik sederhana dan nyanyian Gregorian. Musik berkembang dalam bentuk paduan suara. 4. Zaman Renaissance 1400-1600. Musik mulai keluar dari pengaruh gereja dan berkembang sebagai seni. Mulai banyak karya musik sekuler atau non-agama. Muncul harmoni dan teknik komposisi yang lebih kompleks. 5. Zaman Barok dan Klasik 1600-1800. Lahirnya tokoh besar seperti Bach, Mozart, dan Beethoven. Musik orkestra, simfoni, dan opera mulai berkembang. Notasi musik semakin sempurna, instrumen makin beragam. 6. Zaman Romantik 1800-1900. Musik mengekspresikan emosi, nasionalisme, dan cerita. Komposer menciptakan karya-karya yang dramatis dan penuh perasaan. Orkestra menjadi lebih besar dan kompleks. 7. Zaman modern dan kontemporer 1900 sampai sekarang. Muncul berbagai genre musik seperti jazz, pop, rock, elektronik, dan lain-lain. Musik tidak hanya sebagai seni, tetapi juga sebagai industri hiburan. Teknologi seperti rekaman, komputer, dan internet mengubah cara membuat dan menikmati musik. Any question, anyone? Terima kasih semuanya sudah mendengarkan dan menonton. See you later!